Shalom saudara-saudara, saya kembali lagi dan kali ini seperti saya bilang kali lalu, saya sedang membahas video tanggapan dari sang debaters untuk beberapa video saya. Ya, tidak semua dia bahas, dia paling-paling mengambil beberapa yang kira-kira masih bisa dijawab lah ya. Nah, kali lalu saya sudah bahas video dia yang berjudul Lelucon Esra Soro. Nah, sekarang saya mau membahas video dia yang berjudul Dusta Esra Soro bagian yang pertama. Nah, mengapa sampai dia menganggap saya berdusta dan apakah benar saya berdusta? Kita lihat. Mari kita perhatikan cuplikan dari video sang debaters. Nah, kita lihat dulu video yang berikut ini. Apa dia bilang mengenai apa yang menjadi andalan dia, ya kan? Saya memang agak heran melihat orang ini ya. Tapi ini biasa ya terjadi di lingkungan orang-orang teolog. Yesus juga dulu kan ada, karena pernah kalian dengar dusta mahkamah agama itu ya. Memang itulah karena mereka yang menguasai itu, jadi mereka sesuka hati mengatakan, dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa ya terima-terima saja. Ya, kita dengar dulu apa dia bilang ya. Nah, mari kita melihat ayat yang dia sebutkan, yaitu Matius pasal 8 ayat yang ke-25. Matius 8 ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Nah, kalau kita melihat penjelasan tadi, dia berurusan dengan ayat ini, kata binasa ini dia mengaitkan dengan masalah neraka. Nah, inilah yang saya sudah jelaskan, alias maaf, saya tidak pernah mengaitkan itu dengan kata neraka. Tetapi dia yang mengatakan itu adalah neraka. Benarkah sang debaters tidak mengaitkan kata binasa di sana dengan neraka? Nah, daripada kita memberikan klaim-klaim yang bertentangan, mari saja kita lihat. Saya kutip kembali video dia sebelumnya. Ya. Kalau dibilang bahwa Yudas itu binasa, di situ hanya berarti mati, lah memang murid-murid yang lain tidak mati. Nah, sekarang saya buktikan kalimat binasa itu. Coba perhatikan di Matius 8 ayat 25. Murid-murid yang di dalam perahu, apakah semua masuk neraka? Loh, kok sang debater mengatakan demikian? Ya, lihat. Kalian bisa lihat ayatnya ya, sebagai berikut. Matius 8 ayat 25, murid-murid waktu itu di atas perahu ya, dan angin sudah datangnya. Mereka katakan, kita binasa. Apakah semua masuk neraka? Tidak. Kalau dibilang di sini kita hampir binasa, artinya Yesus menyelamatkan orang ini dari kebinasaan. Tetapi tidak ada di situ kalimat kita hampir, tapi langsung kita binasa Tuhan. Jelas bahwa dia sendiri mengaitkan kata binasa di sana dengan neraka. Oke, lanjut. Kita lanjut ke kata-kata dia. Dengan mengambil ayat sebagai berikut ya. Tunggu, kita lihat apanya. Masuk neraka, ya. Saya beri contoh ini seperti yang saya juga sudah sebutkan, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan kata-kata ini, tidak binasa itu dikontraskan dengan hidup yang kekal. Berarti orang yang hidup kekal, dapat hidup kekal, dia tidak binasa. Nah, perhatikan, dia sudah mulai menggunakan yang namanya apa? Pembodohan. Pembodohan terhadap orang banyak. Dia kira orang yang dia hadapi bicara adalah orang dungu. Maka dari itu saya counter dia dengan Matius 8 ayat 25. Kenapa saya counter dia dengan Matius 8 ayat 25? Karena binasa di Matius 8 ayat 25 sama dengan kalimat binasa di Yohanes 3 ayat 16 tadi. Dia bilang saya melakukan pembodohan. Nah, pembodohan yang bagaimana? Ya, itu karena dia hanya melihat kata binasa saja, ya, yang ada di ayat-ayat yang dibicarakan. Tapi dia tidak memahami ayat itu dalam konteksnya. Saya kan sudah jelaskan, dalam Yohanes 3 ayat 16 ada kata binasa. Tapi binasa di situ, itu sebagai kontras dengan hidup yang kekal, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena binasa dikontraskan dengan hidup yang kekal, maka tidak bisa tidak. Binasa di situ tidak hanya berarti mati, tapi artinya adalah neraka. Tidak hanya berarti mati dalam pengertian putus napas,
Tapi kematian kekal sebagai kontras dengan hidup kekal, kematian kekal yang neraka. Sedangkan Matius 8 itu kan konteksnya kan murid-murid dalam pelayaran. Mereka hampir tenggelam di danau. Lalu mereka bilang, "Guru, kita binasa." Mana mungkin itu diartikan sama binasa di situ dengan Yohanes 3:16? Masa orang tenggelam kok masuk neraka? Jadi di sini kita bisa lihat konteks menentukan. Jadi tidak bisa hanya karena binasa di sana artinya neraka, maka semua kata binasa artinya neraka. Tidak bisa karena kata binasa di situ artinya mati, putus napas, maka semua kata binasa di Alkitab diartikan putus napas. Nah, ini orang tidak memahami bagaimana menemukan arti kata di dalam sebuah konteks. Nah, kenapa demikian? Kalau kita merujuk bahasa aslinya, jelas dikatakan di sana itu apolumi ya. Kita dengar dulu apa kata Ezra Soro. Dia sendiri mengajak kita untuk berbicara konteks bahasa asli. Kita dengar ya. Sebentar, saya putarkan dulu ini. Biar kita tahu apa sih yang dilakukan. Ini atau apolumi ini juga dipakai dalam arti sekedar mati. Atau dibunuh mati. Contoh untuk penggunaan ini, arti ini adalah Matius 26 ayat yang ke-52. Matius 26:52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Binasa oleh pedang di sini tidak bisa diartikan neraka. Karena apa urusan pedang dengan neraka? Maka binasa oleh pedang di sini artinya mati dibunuh dengan pedang. Itu saja artinya. Nah, dia sudah paham bahwa artinya di situ dia pakai ayat baru lagi, apolumi juga itu namanya. Tidak dikatakan di sana neraka. Tetapi kenapa ketika dia bicara Yohanes 3:16 tadi dia kata itu neraka? Kan ini sesuatu yang timpang. Tahu maksud saya bahwa dia sedang melakukan yang namanya pembodohan publik, ya kan? Nah, coba kalian lihat kawan-kawan, apalagi yang dia bilang. Kita lihat lu dusta-dusta dia ini. Coba saya kutipkan ayat itu dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Bunyinya, masukkan kembali pedangmu ke dalam sarungnya sebab semua orang yang menggunakan pedangnya akan mati oleh pedang. Jadi binasa di situ artinya mati. Contoh lain, Lukas 19 ayat 47. Tiap-tiap hari dia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Yesus. Nah, kalau binasa ini artinya neraka, apakah mereka berusaha memasukkan Yesus ke neraka? Nah, lagi-lagi dia mengatakan hal yang sama. Dia tidak paham apa yang saya maksudkan. Karena dia mengambil Yohanes 3 ayat 16 itu. Dia katakan bahwa itu adalah neraka. Maka saya memberi contoh kepada dia, berayat itu Matius 8 ayat 25, itu juga kadarnya sama. Ya kan? Sebab di sana juga dikatakan sama-sama binasa. Jadi maksud saya, Yohanes 3 ayat 16 ini binasa di sana bukanlah neraka. Kalau itu neraka, maka yang lain juga neraka. Ezra Soro tidak paham hal-hal seperti ini. Kenapa? Dia ingin mematahkan argumen saya, maka dia paksakan Yohanes 3 ayat 16 itu neraka, sedangkan yang lain-lain tidak neraka. Kan aneh. Nah, saya bukan melakukan pembunuhan publik. Saya juga tidak sedang berdusta. Dan itu juga bukan keanehan. Ya. Itulah yang sudah saya jelaskan bahwa untuk menentukan arti satu kata itu kita harus melihat konteks. Ya. Karena itu kata binasa itu tidak bisa diartikan semua sama. Kelihatannya orang ini berpikir bahwa kalau artinya neraka maka semua harus neraka. Artinya mati putus napas maka semua harus putus napas. Ini kan terlalu naif kalau mengartikan seperti itu ya. Karena seperti saya pernah jelaskan di salah satu video saya, perlu memperhatikan konteks dan juga medan makna dari kata itu. Sehingga kadang-kadang kata binasa itu harus diartikan sebagai masuk neraka. Kadang-kadang bisa berarti mati biasa putus napas. Kadang-kadang bisa berarti hilang. Tapi kan orang ini tidak paham sampai akhirnya dia bilang kadang-kadang kiding-kiding kudung-kudung. Nah itu karena masalah konteks. Nah kelihatannya dia terlalu awam di dalam urusan penafsiran Alkitab dengan memperhatikan konteks ya. Jadi ini
bukan masalah pembodohan publik. Dan saya kira juga publik tidak bodoh. Terus siapa yang bodoh? Ini juga bukan dusta. Hanya dia saja yang terlalu cepat mengatakan bahwa ini adalah pembodohan, ini adalah dusta. Padahal, ya sudahlah, kita lanjut lagi. Tahukah kalian neraka di dalam bahasa Yunani apa dikatakan di sana? Inilah bahasanya ya. Apolumi bukan gena. Gena itu adalah neraka. Di mana ayatnya? Kita bisa lihat ya di Matius 5 ayat 29. Saya berikan kalian sebentar ya. Matius, biar kita lihat bahasa aslinya itu apa. Dia sok-sok bilang dia mau membodohi kita. Dia bilang kita harus melihat bahasa asli, faktor sejarah, ini segala macam ya. Kita lihat ini ha. Ini. Sudah jelas di sini apa tadi Matius 5 ayat 29 itu Matius 5 ayat 29. Di sini dijelaskan dengan maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau cungkilah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Ya kan? Di sini biasa apa? Apolumi. Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, beda. Gena. Jadi di sini dua kalimat dipakai. Gena dan apolumi. Sekarang dia berbohong kepada umat. Berbohong kepada orang banyak melalui YouTube. Dia bilang Yohanes 3 ayat 16 itu kata arti binasa di sana adalah neraka. Tidak. Tetapi apolumi. Apolumi di sini dibedakan dengan neraka. Kodeksnya ini kan sudah jelas ini. 622 dan 1067. Ya kan? Ini ya. Gena. Yang ini apolumi binasa. Jadi itu tidak bisa disatukan dia. Jadi apa yang dimaksud binasa di sana? Sini ada. Membinasakan binasa kehilangan atau hilang. Yang akan kehilangan. Telah hilang. Akan kehilangan. Yang binasa. Mati. Ini baca kalian ya. Dalam TB. Ada dibuat di situ. Ini sudah saya apakan ya. Di layar sudah nampak ya. Ini saya besarkan lagi. Biar kalian lebih jelas. Apolumi itu bukan gena. Ya kan? Binasa ini. Jadi dia mau bagaimana mengatakan bahwa binasa di Yohanes 3 ayat 16 itu mengatakan itu adalah gena. Nggak masuk, nggak nyambung. Ya, saudara-saudara, saya lucu juga melihat cara berpikir dan argumentasi seperti ini. Dan dia menuding saya, kelihatannya orangnya terlalu cepat menuding apa yang saya jelaskan sebagai upaya pembodohan, pembohongan dan sebagainya. Itu bukan pembohongan atau pembodohan, Bang. Ya, abang saja yang tidak mengerti, ya. Ingat bahwa satu kata itu bisa mempunyai medan makna. Medan makna itu bisa luas dan bisa mempunyai beberapa arti. Itu tidak berarti bahwa kata-katanya harus sama di dalam teks aslinya, ya. Kalau saya mengatakan bahwa dari konteksnya Yohanes 3 ayat 16, maka kata binasa di situ, ya, yang dalam bahasa Yunani adalah apolumi, itu harus diartikan neraka karena kontras dengan hidup kekal. Saya tidak sedang berkata bahwa kata Yunani yang digunakan di Yohanes 3 ayat 16 itu adalah kata Yunani untuk neraka. Gena itu yang dia bilang itu, ya. Dan kelihatannya dari omongan semacam ini, sang debatas ini tidak memahami apa itu studi kata. Terlalu awam dia di dalam urusan studi kata untuk mempelajari medan makna dari kata itu sambil memperhatikan konteks, ya. Saya kasih contoh saja, misalnya gini. Kalau ada kalimat ini konteksnya anak buah lapor bos. Ya. Bos menyuruh untuk membunuh seseorang dan sekarang anak buahnya melapor kepada bos. Bos, perintah sudah dilakukan, si John sudah kami racuni dan dia sudah tamat. Bos, perintah sudah dilakukan, si John sudah kita racuni dan dia sudah tamat. Nah, sekarang kata tamat di situ harus diartikan apa? Si John sudah diracuni dan dia sudah tamat. Kata tamat di situ harus diartikan mati, ya. Dari mana kita bisa tahu? Karena konteks kalimatnya. Si John sudah kami racuni. Karena ada konteks kalimat semacam itu, maka kata tamat di sana
itu harus diartikan sebagai mati. Ya. Nah, kita tidak boleh menolak arti tamat itu sebagai mati dengan alasan bahwa di dalam kalimat itu tidak ada kata mati, melainkan tamat. Nah, itu kira-kira yang dilakukan oleh sang debaters itu seperti itu. Ya. Jadi dari konteks Yohanes 3:16, binasa itu artinya masuk neraka. Tapi dia mempersoalkan dengan menunjukkan bahwa di situ tidak ada kata gena. Nah, itu kayak kesalahan yang saya tunjukkan tadi itu. Jadi tamat itu harus dipahami dari konteks. Dan konteksnya menunjukkan bahwa harus diartikan mati, biarpun cari kata mati di dalam kalimat itu tidak ada. Ya. Atau saya beri contoh dari Alkitab, misalnya Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Nah, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Apa artinya kita pasti diselamatkan dari murka Allah? Lihat konteks. Karena konteksnya bilang kita dibenarkan oleh darahnya, ya. Terus karena selamatnya dari murka Allah berarti kan tidak dihukum. Dan konteks Alkitab hukum itu adalah neraka. Sehingga dari situ diselamatkan dari murka Allah harus diartikan sebagai kita masuk surga. Itu konteks. Nah, arti ini tidak bisa ditolak dengan alasan bahwa kata di situ kata diselamatkan dalam ayat itu menggunakan kata soso dalam Yunaninya dan bukan uranos yang artinya surga. Nggak bisa. Karena soso itu artinya di situ diselamatkan, uranos itu surga. Tapi karena konteks itu membuat kata soso diselamatkan dari murka Allah harus ditafsirkan atau dipahami maknanya sebagai masuk surga. Karena kalau orang diselamatkan dari murka Allah setelah penebusan oleh darah Kristus, itu apa kalau bukan masuk surga? Ya. Tapi jangan protes, tidak bisa surga. Kenapa? Karena kata Yunani untuk surga adalah uranos, sedangkan di dalam ayat itu kata soso bukan uranos. Nah, itu kan kengawuran yang membuat terjadi pemahaman seperti itu, ya. Melakukan hal semacam itu hanya memamerkan ketidakmampuan di dalam memahami kata berdasarkan konteks atau penggunaan kata itu dalam teks yang terkait konteks, ya. Nah, kalau mengikuti cara berpikir dari orang ini, kan saya menafsirkan kata binasa di Yohanes 3:16 itu dan juga Yohanes 17 ayat 12 itu sebagai bukan mati putus napas, tapi mati kekal yang artinya neraka. Tapi dia akan protes, oh di situ apolumi tidak ada kata gena. Yang dia artikan apa? Dia artikan itu sebagai mati, putus napas. Nah, kalau begitu maka dengan cara yang sama saya juga bisa menunjukkan bahwa kata mati di dalam teks Yunani itu adalah nekros, ya. Dan nekros tidak muncul di situ juga. Yang muncul adalah apolumi. Tidak ada nekros di situ. Lalu apakah karena itu saya harus menuduh bahwa sang debater sedang melakukan pembohongan publik, sedang berdusta, sedang melakukan penipuan? Begitukah? Tidaklah, saya tidak akan mengatakan begitu. Saya tidak anggap sang debater sedang berbohong atau berdusta atau menipu, tidak. Saya anggap dia hanya tidak tahu saja, ya. Ya, saran saya cobalah piknik sedikit dengan melihat kamus-kamus Yunani, Ibrani, di mana kadang-kadang satu kata itu bisa diberikan banyak arti, ya, dan diberikan ayat-ayatnya, penggunaannya dalam Alkitab. Cobalah piknik ke kamus-kamus itu untuk bisa melihat supaya nanti tanggapannya bisa lebih bagus lagi. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cinta
Ya, oke, kita lanjut. Jadi ya Esra Soro ya, kalau begitu cara debatmu Pak Esra, maaf ini Pak Esra, bagaimana kau mau menang lawan saya? Saya bukan bisa kamu tipu. Kalau orang lain bisa kamu tipu-tipu, kamu dustai, saya nggak bisa. Paham ya? Saya debat itu bukan mau cari menang kalah. Ya, bahkan sebenarnya saya debat juga sebenarnya bukan untuk kamu. Ya, saya mau debat tuh demi orang lain, ya, supaya orang lain tuh bisa ngerti ajaran yang benar, tidak termakan oleh suatu paham yang hanya didasarkan pada comot-comot ayat saja. Itu tujuan saya. Dan saya tidak menipu Anda, ya, dan tidak mempunyai keinginan menipu Anda. Anda saja yang sedang merasa ditipu, ya. Tapi ya saya maklumi ya, memang perasaan begitu biasa lahir dari ketidakmengertian saja, ya. Oke. Jadi Gena yang kamu bilang tadi itu tidak nyambung. Oke ya Pak Esra Sore, sebanyak apapun kau kasih ayat, tetap binasa di sana adalah mati, bukan neraka. Paham ya? Tetapi demi untuk mematahkan pendapatku, Yohanes 3 ayat 16 kau katakan itu neraka. Sedangkan yang lain kau katakan itu bukan neraka. Paham ya? Padahal kadarnya adalah sama ucapan itu. Ini bukan masalah kadar. Ini masalah makna sesuai konteks. Dan Anda tidak pernah bisa membuktikan dari konteks itu atau membantah konteks yang saya jelaskan. Kok masalah kadar bagaimana? Oke, lanjut. Yang tidak sama apa? Karena ada di Yohanes 3 ayat 16 itu katakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti lawannya di sini tidak bisa kamu katakan bahwa itu adalah Gena. Tidak. Binasa di sana artinya hilang. Menguap. Dianggap tidak ada. Atau kematian yang kekal. Kan demikian. Kalau kamu bilang itu sebuah kematian. Hidup yang kekal, padanan katanya yaitu. Karena tidak dikatakan di sana neraka. Atau Gena. Paham ya Esra Soro ya? Lawan dari hidup kekal itu ya kematian kekal. Terus orang mati kekal itu di mana, Bang? Ya. Memangnya mati kekal di bumi ini? Mati kekal di neraka. Itulah sebabnya saya bilang hidup kekal kontrasnya dengan kematian kekal. Ya kematian kekal itu di neraka. Makanya binasa di situ harus diartikan neraka. Oh, memang ya saya agak lucu juga, tapi ya sudahlah, ya. Nah, inilah yang saya katakan berulang-ulang. Sebenarnya saya malas menanggapi. Tapi karena dia buat videonya berjilid-jilid, ya mau tidak mau, saya harus tanggapi. Saya memang berharap ini cepat selesai dan dia cepat menghubungi saya. Karena saya bilang satu pukulan telak nanti enggak akan, dia sudah tahu itu apa pukulan telak itu. Dia tidak akan bisa mengelak dari situ. Maka dia berusaha menggiring sana sini, ibarat main bola, digoreng dulu. Padahal tujuannya sama.